Impian Manchester United untuk meraih tiket kompetisi Eropa mendapat pukulan telak usai mereka dibantai 4-0 oleh Crystal Palace di pekan ke-36 Liga Inggris musim 2023-2024. Gol dari Michael Olise, Jean-Philippe Mateta, dan Tyrick Mitchell membuat tim asuhan Erik ten Hag tersebut harus menelan kekalahan ke-13 mereka di Premier League musim ini, membuat setan merah terpuruk di peringkat ke-8 klasemen Liga Inggris. Pasukan Crystal Palace yang diasuh oleh Oliver Glasner masih berada di peringkat ke-14, namun sekarang hanya terpaut 5 poin dari 10 besar. Tapi apa saja biang dari kekalahan memalukan Manchester United ini dan dampak kekalahan dari Crystal Palace? Mari kita bahas satu persatu. Michael Olise hancurkan klub pengincarnya. Crystal Palace memiliki beberapa pemain yang sangat berharga saat ini, dan tidak ada yang lebih berharga selain Michael Olise. Pemain timnas U21 Prancis itu membuka keunggulan bagi tim asuhan Oliver Glasner pada menit ke-13 melawan Manchester United, menunjukkan keterampilan luar biasa untuk melewati lini tengah United sebelum memilih posisi dan melepaskan tembakan melengkung ke pojok kanan bawah gawang. Penampilan Crystal Palace pantas mendapatkan gol tersebut sejak menit awal. Dan dengan kabar ketertarikan Erik ten Hag pada pemain sayap tersebut pada musim panas ini, mencetak gol ke gawang mereka adalah waktu yang tepat. Pemain Prancis itu mencetak gol keduanya di pertengahan babak kedua dengan sepakan melengkung yang memukau. Manchester United hancur tanpa Bruno Fernandes. Cedera yang terus menerpa selama berbulan-bulan membuat Manchester United asuhan Erik ten Hag kesulitan untuk mendapatkan tiket kompetisi Eropa. Setelah pertandingan akhir pekan, mereka mendapati diri mereka di peringkat ke-8 dan harus menghadapi Palace tanpa pemain paling berpengaruh mereka, yaitu Bruno Fernandes. Playmaker asal Portugal tersebut absen karena cedera untuk pertama kalinya dalam karirnya, dan kehadirannya sangat terasa oleh tim tamu yang kekurangan kreativitas dalam menyerang dan tidak memiliki keseimbangan di lini tengah. Setan merah tentu berharap ini adalah satu-satunya pertandingan yang Fernandes harus lewatkan. Biang kekalahan Manchester United adalah Casemiro. Pertandingan antara Crystal Palace dan Manchester United di Selhurst Park di Liga Inggris tidak hanya menciptakan kejutan besar, tetapi juga menyoroti pertunjukan yang sangat mengecewakan dari bek tengah United, Casemiro. Dalam kekalahan telak 4-0 tersebut, Casemiro menjadi sorotan utama karena kesalahan-kesalahannya yang membiarkan lawan melewatinya dengan gampang dan mencetak gol dengan mudah. Sebagai pengganti pemain-pemain belakang utama United yang absen karena cedera, dengan hanya Jonny Evans yang fit, gelandang Brasil itu dipercaya untuk mengisi kekosongan di lini pertahanan. Namun penampilannya jauh dari memuaskan, dan bahkan menjadi pemicu kekalahan timnya. Pada menit ke-12 pertandingan, Casemiro melakukan kesalahan fatal yang memungkinkan Michael Olise mencetak gol pertama dalam pertandingan tersebut. Olise yang merupakan target transfer The Red Devils dengan mudah melewati Casemiro sebelum mengeksekusi tembakan yang melewati kiper Manchester United Andre Onana tanpa ampun. Menurut statistik, Casemiro bahkan telah dilewati 12 kali hanya dalam satu pertandingan ini, menjadi rekor pemain yang dilewati terbanyak dalam satu laga dari siapapun di laga Premier League musim ini. Reaksi dari para pundit dan komentator setelah pertandingan tidak menyenangkan bagi Casemiro. Jamie Carragher dan Ashley Young dari Sky Sports mengkritik keras penampilan bek tengah tersebut. Bahkan mereka menyebutnya sebagai pertunjukan yang memalukan dan tidak dapat diterima oleh klub sekelas Manchester United. Carragher bahkan menyarankan untuk menggantikan Casemiro dengan pemain lain yang lebih sesuai dengan posisinya. Kekalahan tim besutan Erik ten Hag semakin memperburuk posisi Casemiro ketika dia terjatuh lagi dalam pertandingan, memungkinkan Olise mencetak gol kedua untuk Crystal Palace. Tidak heran jika sorotan kamera pada akhir pertandingan menyoroti ekspresi kecewa dari Casemiro, yang harus merasakan ketidakpuasan supporter dan tekanan tambahan pada manajer Erik ten Hag. Pertandingan ini menjadi titik terendah bagi Casemiro dalam karirnya di Manchester United, dan meningkatkan pertanyaan tentang masa depannya di klub jelang bursa transfer mendatang. Kritik pedas dari para pundit dan reaksi negatif dari supporter menambah tekanan yang sudah ada pada pemain veteran tersebut, yang banyak dikaitkan dengan kepergian di akhir musim. Bagi United, kekalahan telak ini menunjukkan betapa pentingnya
untuk memperbaiki pertahanan mereka di musim depan, dan menyoroti pentingnya untuk merekrut pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim. Oliver Glasner buat Palace kembali bergairah. Situasi tim papan bawah Premier League tampak mencekam ketika Roy Hodgson meninggalkan Crystal Palace. Performa yang buruk dan tidak konsisten diwarnai cedera pemain kunci membuat Palace kesulitan meraih kemenangan dan poin, terpuruk tepat di atas zona degradasi. Beberapa kemenangan kemudian diraih untuk mengurangi tekanan, tetapi keputusan untuk mendatangkan Oliver Glasner sudah dibuat. Maju cepat 3 bulan kemudian, dan pelatih asal Austria tersebut membuat The Eagles memainkan sepak bola menyerang yang fantastis. Dengan Glasner juga berhasil memaksimalkan performa dari Jean-Philippe Mateta yang sering tampil buruk. Perputaran dalam waktu singkat ini sangat mengesankan. Mimpi Manchester United ke kompetisi Eropa melayang. Perebutan peringkat kelima di Premier League memanas, dengan setidaknya ada 4 tim yang berpeluang. Manchester United terlihat paling tidak mungkin di antara keempat tim tersebut untuk menantang posisi itu. Tetapi perhatian utama mereka seharusnya mengamankan kompetisi Eropa setidaknya. Kebobolan 4 gol di markas Crystal Palace membuat Setan Merah sekarang turun ke peringkat ke-8 dengan selisih gol -3, yang seharusnya tidak pernah terjadi untuk tim sekelas United. Tottenham, Newcastle, dan Chelsea memiliki selisih gol yang jauh lebih superior dibandingkan anak asuh Erik ten Hag. Jadi sekarang harapan mereka bergantung pada 3 tim lainnya yang kehilangan poin dalam beberapa pertandingan terakhir. Chelsea berterima kasih pada Crystal Palace. Chelsea kini mendapatkan semangat ekstra dalam upaya mereka untuk mengamankan tempat di kompetisi Eropa musim depan setelah Manchester United menderita kekalahan telak dari Crystal Palace. Pertandingan itu memperpanjang rekor tak terkalahkan Crystal Palace menjadi 5 pertandingan, memberikan Chelsea kesempatan untuk menyalip MU di klasemen Premier League. Chelsea saat ini berada di posisi ke-7 klasemen Liga Inggris, hanya berjarak 6 poin dari Tottenham Hotspur di posisi ke-5 dan hanya 2 poin dari Newcastle United di posisi ke-6. Untuk mencapai posisi Liga Eropa, mereka harus bergantung pada beberapa hasil lain di samping kemenangan mereka sendiri, dan juga selain posisi di klasemen akhir Premier League nanti. Selain dari posisi di Liga Inggris, Chelsea juga memiliki harapan melalui Piala FA. Sementara mereka tidak berhasil lolos ke final, pemenang Piala FA mendapatkan tempat ke Liga Eropa. Asumsinya begini, final Piala FA akan mempertemukan derby Manchester. Chelsea akan berharap Manchester City yang menang karena tim Pep Guardiola sudah memastikan diri mereka lolos ke Liga Champions. Jadi tidak butuh tiket ke Liga Eropa yang akan diberikan ke tim peringkat ke-6. Tetapi jika Manchester United yang berhasil menjuarai Piala FA dengan mengalahkan rival sekota mereka, maka tim Erik ten Hag yang berhak mengamankan tiket sepak bola ke Liga Eropa musim depan. Namun dengan hanya 3 pertandingan tersisa, masih ada banyak yang bisa berubah dalam persaingan tersebut. Saatnya pecat Erik ten Hag. Musim ini berjalan sangat buruk bagi Erik ten Hag dan Manchester United. Peringkat ke-8 di Premier League, tersingkir dari Liga Champions di babak grup, dan tersingkir lebih awal dari Piala Liga sebagai juara bertahan. Bersama dengan kekalahan menit akhir, kekalahan besar sepanjang musim dan kebobolan terbanyak klub sejak 1972-1973 dengan 81 gol, ini menunjukkan kurangnya kemajuan dari Setan Merah musim ini. Dengan semua ketidakpastian lebih lanjut tentang masa depannya dan struktur sepak bola baru yang diterapkan, masa depan di klub mulai terlihat tidak mungkin bagi pelatih asal Belanda tersebut. Bagaimana menurutmu? Enaknya ten Hag dipecat atau enggak? Kalau dipecat, siapa yang pantas ambil alih posisinya? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.